Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada pemirsa dan seluruh pendengar dimanapun berada yang saya hormati, dan mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tahun ini kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang mudah-mudahan puasa tersebut bisa menjadi wasilah untuk meleburkan seluruh dosa-dosa kita semuanya. Amin. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu dari perjuangan Muhammadiyah adalah menghilangkan virus TBC. Tetapi TBC di sini bukan penyakit yang ada di kedokteran, ya, tapi sebuah singkatan dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Hadirin yang kami muliakan, tahayul, bid'ah, dan khurafat yang ada pada zamannya Rasulullah dan yang ada pada mungkin awal-awal berdirinya Indonesia sangat jauh berbeda dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat yang ada pada zaman kita. Terlebih sekarang kita pada kondisi darurat virus corona, tahayul, bid'ah, khurafatnya pasti akan jauh berbeda. Untuk tahayul, kalau kita melihat definisi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu intinya adalah sebuah hayalan, ya. Hayalan yang kemudian diyakini seolah-olah nanti akan terjadi. Contoh kecil, misalnya kalau orang zaman dahulu itu menganggap ketika bepergian di bulan Muharram atau di bulan Syura, bepergian atau mengadakan hajatan itu pasti nanti akan sial. Ini kan hanya hayalan saja. Adapun tahayul yang mungkin bisa terjadi di masa-masa darurat COVID ini adalah ketika sebagian orang mempunyai pemikiran, misalnya orang tersebut, kita sekarang lagi di daerah Kabupaten Kebumen yang sudah KLB, ya, di mana pemerintah itu sudah menganjurkan untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur. Sebagian orang meyakini dengan tidak sholat Jumat beberapa kali nanti dianggap sebagai orang munafik. Padahal kita beragama itu bukan dengan perasaan, kita beragama itu dengan dalil. Maka keyakinan ini sangat kurang betul, ya, sangat kurang betul. Karena apa? Karena situasinya berbeda. Kalau mungkin situasi normal, tidak Jumatan sampai 3 kali, itu sudah termasuk ciri-ciri orang munafik. Nah, tetapi ketika situasi wabah, di zamannya para sahabat juga sudah pernah ada wabah, ya, bahkan mereka itu sudah mencontohkan ketika ada wabah itu bagaimana harus berpencar, ya, lari ke bukit-bukit. Maka kita harus meniru mereka. Tidak sholat Jumatnya kita bukan berarti itu tanda munafik, tetapi satu langkah meniru para sahabat dahulu ketika menghadapi wabah. Ini salah satu contoh tahayul. Makanya ketika kita beribadah itu bukan dengan perasaan. Biasanya orang-orang yang sering jamaah, ketika dilarang untuk sholat di masjid, harus sholat di rumah, perasaannya, wah, saya kurang marem ketika tidak jamaah. Padahal ketika kita tidak jamaah di masjid pada situasi seperti ini,
itu sudah termasuk mengikuti sunnah Rasulullah, sudah ada tuntunannya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah ini adalah sebuah amalan di mana amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Di telinga kita mungkin sedikit nggak enak ketika ada orang ngomong bid'ah. Tapi gerakan untuk menghilangkan bid'ah itu adalah salah satu gerakan dari Muhammadiyah. Adapun bid'ah pada zamannya Rasulullah, bid'ah pada zamannya para sahabat dengan bid'ah pada zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan bid'ah pada zaman sekarang pasti sangat berbeda. Salah satu contoh adalah praktek di masjid-masjid, ya. Ketika sebagian orang tetap mengadakan jamaah. Jadi ketika masjid azan, kemudian pada datang untuk sholat jamaah, ya. Tetapi yang aneh itu jamaahnya dengan jaga jarak. Nah, ini kami bingung, ya. Kami sedang mencari dalil dan belum menemukan, ya, sholat dengan jaga jarak. Padahal sudah dicontohkan ketika seperti ini situasi kondisi wabah, kita sholatnya di rumah. Andai saja kita tetap harus masuk ke masjid, ya kita ikuti aturan sholat berjamaah di mana barisannya harus sawu sufufakum, harus lurus dan rapat. Yang terakhir adalah khurafat. Khurafat itu adalah keyakinan-keyakinan yang menghubung-hubungkan dengan makhluk lain, ya, atau batu, atau mungkin pepohonan, di mana mereka meyakini makhluk-makhluk tersebut mempunyai kekuatan. Kalau kita tarik pada kondisi sekarang ini adalah ketika kita meyakini bahwasanya sebuah virus corona ini mempunyai kekuatan, bisa mematikan orang. Nah, ini termasuk khurafat. Karena sebetulnya virus tersebut adalah makhluknya Allah yang akan mematikan kita, yang akan membuat sakit kita itu bukan virusnya tetapi Allah SWT. Tetapi yang namanya Allah itu ketika ingin memberikan takdir kepada kita, itu pasti ada sunatullah, ada sebab. Nah, diantaranya adalah dengan diturunkannya virus corona tersebut. Itu Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan setelah hilangnya virus ini, kita tidak terkena virus TBC yang modern yang ada, yang sudah tadi saya berikan contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.